Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tu'aribu bihal lisan, amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal id'an. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Al-ayah maknanya wallahu a'lam bi haqiqatil murad labdan wa ma'nan. Hadirin para pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan yang mulia ini, wabil khusus kita saling mengingatkan satu sama lain akan pentingnya kewajiban kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui Allah lah tumpuan kita. Allah lah Tuhan kita yang maha segalanya. Kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan zaman yang begitu sudah menjadi tadzkirah, banyak peringatan kepada kita. Musibah di mana-mana, banjir di mana-mana, gunung meletus, musibah di mana-mana. Ada apakah gerangan yang terjadi akan seperti itu? Apakah kita sebagai makhluk Allah lalai melaksanakan kewajiban kepada Allah? Maka dari itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengutip salah satu manqobah daripada seorang walinya Allah Subhanahu wa taala. Siapa penyebar Islam di tanah Jawa Barat? Siapa? Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Beliau pernah berdakwah di ribuan santri-santrinya dan mengatakan kepada santri-santrinya, santri-santriku, lihat nanti di Indonesia akan banyak orang yang mengundang murka Allah. Santrinya bertanya, Syekh, siapa yang berani mengundang murkanya Allah? Murkanya Allah ada yang mengundangnya. Betul, ada yang mengundang. Siapa yang mengundang murkanya Allah? Dijawab oleh Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, yang mengundang murkanya Allah 4 golongan. Yang pertama, yang mengundang murkanya Allah, yang menjadi sabab turunnya murkanya Allah, adab dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Orang yang sombong kepada Allah. Siapa orang yang sombong kepada Allah? Sombong akan jabatannya, sombong akan hartanya, sombong akan ilmunya. Siapa yang sombong kepada Allah? Yang termasuk orang yang mengundang murkanya Allah, yaitu orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu. Orang yang meninggalkan sholat yang 5 waktu sombong kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sholat kepada Allah termasuk orang yang sombong. Orang tersebut tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam surah Al-Baqarah Allah menyerukan kepada seluruh penghuni surga suruh bersujud kepada Nabi Adam. Tapi ada yang tidak bersujud. Siapa? Iblis yang tidak bersujud. Maka iblis termasuk orang sombong, termasuk makhluk Allah yang sombong kepada Allah, tidak mematuhi aturan Allah. Apalagi sekarang banyak musibah di mana-mana. Jangan salahkan pemerintah, jangan salahkan siapa-siapa. Ketika musibah datang kepada kita, kita muhasabah, memikirkan diri kita sendiri. Ini mungkin termasuk kita meninggalkan sholat kepada Allah, menjadi cikal bakal turunnya musibah, turunnya adab, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Gagah orangnya, badannya tinggi, ototnya berotot. Kalau misalkan bawa beban 100 kilo kuat, bawa beban 50 kilo kuat, tapi ketika membawa beban 2 tangan 10 jari untuk takbiratul ihram, dia berat, enggan, tidak mau melaksanakan sholat, maka orang tersebut orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pemirsa Cahaya Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita sama-sama muhasabah, memikirkan barangkali keluarga kita, suami kita, istri kita, anak kita enggan melakukan sholat. Berarti keluarga kita termasuk orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rabb. Mudah-mudahan kita termasuk bukan orang yang
sombong kepada Allah, yang selalu melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya Allah Rabbuna Karim. Para jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya kita lupa akan kewajiban melaksanakan sholat. Nabi Sulaiman pernah mengumpulkan beberapa hewan. Yang pertama kucing, Nabi Sulaiman. Yang kedua, mohon maaf, anjing. Yang ketiga, khinzir. Kalau bahasa Inggrisnya fig. Mungkin para pemirsa Cahaya Ramadan juga tahu. Yang terakhir, manusia. Nabi Sulaiman bertanya kepada kucing. Hei kucing, apakah engkau suka bersyukur kepada Allah? Jawaban kucing, hebat, fasih dengan bahasa Arab. Jawaban kucing, alhamdulillahilladzi ja'alani khirran wala taj'alni kalban. Ya Allah, saya bersyukur dijadikan kucing. Saya bersyukur dijadikan kucing. Saya tidak najis mugaladoh. Saya bersyukur tidak dijadikan anjing. Kata anjing, ngapain bawa-bawa saya kucing? Kata Nabi Sulaiman, diam kamu anjing. Kamu suka bersyukur kepada Allah. Ini anjing, subhanallah, bahasa Arab sama kayak kucing. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wala taj'alni khinjiran. Ya Allah, meskipun saya dijadikan anjing, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dijadikan anjing, saya tetap bersyukur. Meskipun saya jarang pakai baju. Ada anjing pakai baju? Enggak. Tapi saya bersyukur. Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wala taj'alni khinjiran. Saya tidak dijadikan fig, saya tidak dijadikan khinjir atau dijadikan babi. Kata babi, kenapa bawa-bawa saya? Hei, apakah engkau suka bersyukur kepada Allah? Ini kata Nabi Sulaiman kepada khinjir, kepada fig tersebut. Dengan jawaban yang begitu fasihat, alhamdulillahilladzi ja'alani khinjiran wala taj'alni man tarakas salat. Ya Allah, saya bersyukur dijadikan makhluk yang paling hina. Ketika orang dekat dengan saya, menempel kepada saya, harus dibersihkan 7 kali sucian, ihdahunna biturabin. Tapi saya tetap bersyukur kepada Allah, meskipun saya dijadikan makhluk yang paling hina, yaitu dijadikan babi. Saya termasuk bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena saya tidak dijadikan orang yang suka meninggalkan sholat. Karena orang yang meninggalkan sholat, harkat, derajat, martabatnya lebih rendah daripada saya. Ini kata khinjir, ini kata babi. Berarti orang yang meninggalkan sholat, harkat, derajat, martabatnya lebih rendah daripada hayawan tersebut. Makanya pemirsa yang budiman, wabil khusus pemirsa Cahaya Ramadan, jadikan bulan Ramadan kita bulan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah membukakan puluhan pintu rahmat kepada makhluknya untuk terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Allah, ya Rabb, ampuni kami. Barangkali musibah yang begitu besar datang kepada kita bukan salah siapa-siapa, dikarenakan kita enggan melakukan sholat. Apa yang dinamakan sholat? Logotan wa istilahan. Sholat menurut logot dan sholat menurut istilah. Kalau secara etimologi, secara bahasa, sholat kan doa, berdoanya seorang makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan masjid tempat sujud-sujud kita. Dan lihat para pemirsa Cahaya Ramadan, ketika musibah datang, bangunan yang Allah sisakan bangunan apa? Bangunan yang Allah sisakan bangunan apa? Tiada lain dan tiada bukan masjid, tempat sujud kita kepada Allah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan sekelumit wabil khusus kita tidak termasuk orang yang sombong, orang yang enggan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak sholat. Ketika kita ketinggalan sholat, terus tambah melakukan sholat. Insya Allah mudah-mudahan hidup kita diberkahkan dengan kita melaksanakan sholat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.